Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rafiati dengan NPM 25130533132, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lampung. Pada video ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran IPAS kelas 5 semester genap pada bab 5 topik B tentang sistem pencernaan manusia. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran mandiri sebagai upaya mengatasi perbedaan kemampuan belajar peserta didik. Dalam simulasi ini, pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui Zoom dengan melibatkan 5 orang peserta didik. Selanjutnya, saya akan memulai simulasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan Ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik, Ibu. Saya teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekarang Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Dia, Hadir, Ibu. Nisa, Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Sebelum melanjutkan materi, Ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat organ pertama yang dilewati makanan? Yang pertama, mulut, Ibu. Betul sekali. Setelah dari mulut, makanan menuju kemana? Ke kerongkongan, Ibu. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Kita akan mempelajari fungsi setiap organ pencernaan dan proses perjalanan makanan di dalam tubuh manusia. Sekarang, Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Silahkan kalian simak dengan baik. Apakah di sana layar Ibu terlihat? Terlihat, Ibu. Teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan Bagaimana anak-anak? Apakah videonya dapat dipahami? Ya, Bu, bisa dipahami. Oke, sekarang kita bahas materi pada video tersebut. Nisa, apa fungsi kerongkongan? Fungsi kerongkongan yaitu menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, Bu. Betul. Ganis, apa fungsi usus halus? Berfungsi menyerap sari-sari makanan, Ibu. Bagus. Ibu, saya mau tanya, Ya. kenapa makanan harus melewati banyak organ sebelum dikeluarkan? Karena setiap organ memiliki fungsi yang berbeda. Semua organ bekerja sama agar zat gizi dari makanan dapat diserap oleh tubuh. Anak-anak, sekarang perhatikan alat peraga sistem pencernaan yang Ibu pegang ini. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Setelah itu, makanan masuk ke kerongkongan dan menuju lambung. Di lambung, makanan diolah menjadi lebih lembut. Kemudian, makanan masuk ke usus halus. Pada bagian ini, sari-sari makanan diserap oleh tubuh. Selanjutnya, sisa makanan masuk ke usus besar untuk penyerapan air. Terakhir, sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Baik. Anak-anak, Ibu sudah mengirimkan rangkuman materi dan video pembelajaran di grup WhatsApp kelas. Silakan kalian pelajari kembali materi tersebut. Kalian boleh membaca rangkuman terlebih dahulu atau menonton ulang video pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing.
Baik, Ibu. Baik, Ya, Ibu. baik, Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang masih mengalami kesulitan? Ibu, aku mau tanya, masih bingung membedakan fungsi usus halus dan usus besar. Baik. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan, sedangkan usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan. Oh iya, iya, sekarang sudah paham, Ibu. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Sekarang silahkan kalian buka Google Form yang sudah Ibu bagikan. Sebelum mengerjakan, Ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaan terlebih dahulu. Baca setiap soal dengan teliti. Kerjakan secara mandiri sesuai pemahaman kalian. Jika sudah selesai, jangan lupa klik tombol kirim. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Oke, Ibu. Ibu, Ya, saya sudah selesai mengerjakan, Bu. baik, dia. Silahkan diperiksa kembali ya jawabannya. Sudah saya periksa, Bu. Oke, bagus. Saya sudah selesai juga, Bu. Oke, bisa langsung dikirim ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan materi yang telah dipelajari. Dia, apa yang kamu pelajari hari ini? Saya belajar fungsi mulut dalam proses pencernaan makanan, Bu. Bagus. Ganis? Saya belajar urutan perjalanan makanan dari mulut sampai keluar dari tubuh. Hebat, berarti kalian sudah memahami materi hari ini ya. Sebelum selesai, Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan. Organ apa yang berfungsi menyerap sari-sari makanan? Organ usus halus, Ibu. Benar. Setelah makanan melewati kerongkongan, makanan menuju kemana? Menuju lambung, Bu. Ya, tepat sekali. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran ini? Senang, Bu. Senang, Bu, asik. Materinya mudah dipelajari, Bu. Mudah dipahami. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Anak-anak, jangan lupa menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan membiasakan pola hidup sehat. Ya, Baik, Baik, Ibu. Ibu. Baik, Bu. baik, karena waktu pembelajaran sudah selesai, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Oke, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya.